lagi bersama Mujiono Evodio. Hari ini kita akan belajar ciri khusus makhluk hidup. Kita mulai dengan tumbuhan atau flora. Let's go. Apa ciri khusus tanaman berikut ini? Ayo, apa ini? Ini adalah tanaman pinter, kaktus. Ya, perhatikan gambar. Macam-macam kaktus. Apa ciri khusus kaktus? Silakan lihat bagaimana durinya, bagaimana batangnya, bagaimana akarnya. Sudah tahu? Ya, hebat. Daunnya berbentuk duri. Akarnya panjang dan tersebar. Yang ketiga, batangnya tebal dan berlapis lilin. Kita tahu kaktus termasuk tumbuhan xerophyt. Ya, xerophyt itu artinya hidup di tempat kering. Zero itu tidak ada, ya, tidak ada air. Jadi dia bertahan di tempat yang kering. Bagaimana, bisa dimengerti penjelasan saya? Oke, kita lanjutkan. Setelah kaktus adalah apa? Ayo, ciri tanaman berikut ini. Oke, tanaman pintar, tanaman teratai. Perhatikan gambar. Tanaman ini mengapung di air. Daunnya tipis, melebar, ada bunganya. Apa ciri khusus dari teratai? Ya, ciri khusus yang pertama adalah daunnya lebar dan tipis. Apa tujuannya daun lebar dan tipis? Ya, tujuannya untuk mempercepat uap, ya kan? Kemudian yang kedua, batangnya berongga-rongga untuk jalan udara supaya bisa berdiri tegak dan supaya bisa mengapung. Tanaman teratai termasuk tanaman hidrofit. Apa hidrofit? Hidro itu air. Jadi tanaman yang hidup di air. Bagaimana, bisa dimengerti untuk tanaman teratai? Kalau mengerti, kita lanjutkan berikutnya. Apa ciri khusus tanaman berikut ini? Ayo, apa ini? Ada kantong semar, tanaman sebelah kiri. Kemudian yang tengah itu tanaman embun pagi. Kemudian yang sebelah kanan adalah Venus flytrap. Perhatikan gambar. Apa ciri khusus dari tanaman tersebut? Yang pertama, tanaman kantong semar, tanaman Venus flytrap, tanaman embun matahari. Itu yang pertama menjebak serangga dengan bau-bauan, semadu, sehingga serangga mau mendekat. Ya, yang kedua, memikat serangga dengan cairan manis berbau seperti madu tadi. Baunya lezat, bagaikan kita mencium bau sate gitu ya. Yang ketiga, dindingnya licin sehingga serangga mudah tergelincir, akhirnya terjebak di dalamnya. Kalau sudah terjebak di dalamnya, akhirnya serangga tersebut busuk. Nah, kalau sudah busuk, nah ini tanaman ini adalah termasuk tanaman insektivora, tanaman pemakan serangga yang tujuannya untuk menambah nitrogen, ya, menambah nitrogen. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Kalau mengerti, kita lanjutkan nomor berikutnya. Apa ciri khusus dari tanaman berikut ini? Apa ini namanya? Ya, tanaman jati, tanaman mahoni, tanaman tahunan, tanaman yang kering, besar sekali. Kayunya sangat bermanfaat bagi manusia karena kayunya keras, kuat. Apa ciri khusus dari tanaman tersebut? Yang pertama, meranggas. Apa itu meranggas? Menggugurkan daun untuk menghemat air. Terutama di musim kemarau, daunnya digugurkan, dirontokkan sehingga tidak memiliki daun apapun, seperti mati, padahal tidak mati, ya. Demikian cara jati dan mahoni untuk meranggas. Bagaimana? Kita lanjutkan ya. Oke, apa ciri khusus tanaman berikut ini? Tanaman apa ini? Sebelah kiri adalah tanaman
putri malu. Sebelah kanan adalah mawar ya. Mawar berduri. Cukup sekali aku remedi dimarahi Pak Muji. Nah, itu. Apa ciri khusus dari tanaman ini? Yang pertama adalah mawar. Kemudian putri malu juga berduri. Tetapi putri malu punya ciri khusus yang lain, yaitu mengatupkan daun bila digoyang. Bila disentuh, maka daunnya akan mengatup, akan nutup ya. Ini otomatis ya, ada sensornya gitu ya. Itulah tanaman mawar dan putri malu. Apakah bisa dimengerti? Kalau dimengerti, kita lanjutkan berikutnya. Apa ciri khusus tanaman berikut ini? Tanaman apa ini? Yo, akarnya besar-besar. Akar dan batangnya besarnya sama. Ya, tanaman bakau atau mangrove. Tanaman ini tumbuh di pantai. Apa ciri khususnya? Yang pertama, dia memecah ombak sehingga bisa mencegah abrasi. Abrasi itu apa, Nana? Ya, itu pengikisan tanah oleh air laut. Dengan adanya mangrove, dengan adanya bakau, maka tanah di pantai tercegah dari abrasi. Tanahnya tidak longsor, tanahnya nggak tergerus karena dihalang-halangi oleh akar pohon bakau, akar yang besar tadi. Bagaimana? Tetap bisa memahami ya penjelasan dari Pak Muji? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah bukan tumbuhan tetapi hewan atau fauna. Apa ciri khusus dari fauna berikut ini? Apa namanya? Ya, kok tanaman sih ya? Fauna ini adalah unta. Perhatikan gambar. Apa ciri khusus unta? Nah, bagaimana? Ingat enggak? Ya, ciri khusus unta yang pertama, bulu matanya tebal. Gunanya apa, Pak Muji? Guna dari bulu mata unta yang tebal adalah untuk menahan pasir. Ketika ada angin di padang pasir, pasti pasirnya akan berterbangan. Nah, supaya tidak masuk mata, menciptakan bulu mata yang tebal pada unta. Yang kedua, selain bulu mata, unta juga memiliki punuk sebagai tempat untuk cadangan lemak dan juga air. Bahkan dia bisa menyimpan air sekitar 57 liter atau setara dengan 3 galon. 3 kali 19 liter sekitar 57 liter. Yang ketiga adalah telapak kakinya tebal. Karena apa? Unta berjalan di pasir yang panas. Maka Tuhan menciptakan telapak kaki unta tebal sehingga bisa menahan panasnya pasir. Bagaimana? Apakah penjelasan tentang unta bisa dimengerti anak-anak? Kalau bisa dimengerti, kita lanjutkan berikutnya. Apa ciri khusus dari hewan berikut ini? Hewan apa itu? Perhatikan gambar. Hewan cicak. Hewan cicak. Apa ciri khususnya? Perhatikan gambar. Pasti kamu tahu dong. Ya. Ciri khusus yang pertama adalah autotomi. Autotomi itu apa? Autotomi adalah memutuskan ekor untuk mengelabui musuh. Yang kedua, pada telapak kakinya memiliki guratan yang sejajar. Guratan sejajar ya, bukan lem loh ya. Nanti kalau lem maka tembok di rumah kita nanti kotor semua, banyak lemnya nanti ya. Dan kita tidak usah beli di toko, tinggal ngambil aja di tembok penuh lem ya. Jadi sekali lagi bukan lem, bukan pelekat, bukan stiker, bukan solasi, tetapi memiliki guratan-guratan sejajar. Inilah yang menyebabkan dia dapat berjalan di dinding, berjalan di kaca, bahkan bisa berjalan di langit-langit. Mengerti anak-anak tentang cicak? Oke, kalau mengerti kita lanjutkan berikutnya. Apa ciri khusus dari hewan berikut ini? Hewan apa itu? Ya, hewan bebek. Tentu anak-anak pasti suka ya bebek goreng ya. Bebek goreng, kepala goreng, sayap yang digoreng, paha yang digoreng.
tentu kalian suka. Apa? Kepala goreng atau sayap goreng atau paha goreng atau telur goreng? Ya. Bebek goreng paling enak adalah huruf B. Tanpa huruf B, jadi jorok. Baiklah, apa ciri khusus dari hewan berikut ini? Bebek, perhatikan gambar. Ciri khusus yang pertama, paruhnya bersudu. Paruh bersudu ini untuk menyaring makanan. Jadi kalau bebek kita nyosor-nyosor di sawah, itu bukan makan ya. Dia menelan makanan, kalau itu dirasa makanan dan membuangnya ke sisi kiri, sisi kanan. Kalau itu bukan makanan, lumpur-lumpur gitu dibuang kembali ya. Sehingga kalau bebek kita nyosor-nyosor, itu sedang menyeleksi. Ya, paruh bersudu tujuannya untuk menyeleksi, untuk menyaring makanan. Kalau makanan, biji jagung, cacing, atau makanan yang lain ditelan. Kalau itu batu, kalau itu buang lagi ke sisi kiri dan sisi kanan. Berikutnya, selain paruh bersudu, bebek juga memiliki ciri khusus, yaitu kakinya berselaput. Apa tujuannya kaki berselaput? Ada dua. Yang pertama, untuk berenang. Dengan selaput seperti itu, bebek pandai berenang, berenangnya cepat sekali. Yang kedua, selaput tadi gunanya tidak terbenam di lumpur. Kalau kakinya runcing, waduh pasti kaki bebek masuk ke dalam lumpur. Nanti bebeknya tidak bisa bergerak-gerak, bisa tenggelam sendiri nanti dikubur dalam lumpur bisa-bisa. Ya, itulah manfaat kaki berselaput untuk berenang dengan cepat. Yang kedua, agar tidak terbenam di lumpur. Berikutnya adalah bulunya. Bulunya mengandung lapisan lilin. Tujuannya apa? Agar tidak basah. Ingat ya, bebek tidak punya anduk loh ya. Bebek tidak punya anduk. Jadi kalau habis berenang itu dia bingung nanti mau cari andukan apa. Maka dari itu diciptakan Tuhan bulunya mengandung lapisan lilin. Hanya dikibaskan begitu saja langsung kering. Tidak perlu pakai handuk seperti kita. Kita lanjutkan ciri khusus hewan berikut ini. Hewan apa ini? Ya, hewan kelelawar ya. Filmnya Batman ya. Pasti kamu pernah melihat film Batman. Nah, kelelawar ini perhatikan gambar. Seperti burung. Tetapi ini bukan burung loh ya. Jadi satu-satunya hewan terbang yang agak aneh ya ini kelelawar. Kalau yang lainnya hewan terbang burung bertelur. Tapi kalau kelelawar tidak. Dia punya daun telinga. Dia beranak. Apa ciri khusus dari kelelawar? Yang pertama, termasuk hewan nokturnal. Mengapa kelelawar disebut nokturnal? Karena kelelawar aktif di malam hari. Di malam hari? Oh tidak, masih banyak hewan-hewan lain yang aktif di malam hari. Misalnya tikus. Tikus kalau malam hari berkeliaran. Kucing juga sama. Ular juga sama, kemudian cicak, kemudian coro ya, atau kecoa, dan binatang-binatang buas yang di hutan itu juga nokturnal. Malam hari dia aktif untuk mencari makan dan beraktivitas. Selain nokturnal, kelelawar termasuk hewan yang bisa ekolokasi. Apa ekolokasi? Ekolokasi itu mendeteksi tempat dengan menggunakan sonar. Ingat, kelelawar itu mengeluarkan bunyi ultrasonik. Apa itu bunyi ultrasonik? Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Jadi frekuensinya itu getaran dalam 1 detik 20.000 Hz. Ya, itulah ultrasonik. Kalau audiosonik berarti 20 sampai 20.000 Hz. Tapi kalau kurang dari 20 disebut infrasonik. Jadi bunyi itu dikelompokkan ke dalam 3 gelombang. Gelombang yang kecil kurang dari 20 namanya infrasonik. Kemudian yang 20 sampai 20.000 yang bisa didengar manusia namanya audiosonik, dan lebih dari 20.000 disebut ultrasonik. Bagaimana bisa dimengerti penjelasan saya? Kalau bisa kita lanjutkan, berikutnya adalah vivipar. Hewan kelelawar termasuk vivipar, satu-satunya hewan terbang yang beranak. Vivipar itu berkembang biak dengan cara beranak.
berkembang biak melahirkan ya. Karena vivipar itu berdaun telinga. Ya, vivi berarti beranak. Kalau ovipar, O itu bunder. Berarti bertelur. Telur itu kan bunder kan, bulat kan. Nah, kalau ovipar berarti bertelur. Kemudian satunya lagi adalah ovovivipar. Jadi gabungan semuanya. Ada ovo, ada vivi, ada par. Ovovivipar berarti bertelur sekaligus di dalam telur sudah ada anaknya ya. Itulah penjelasan tentang vivipar. Bagaimana? Cukup jelas penjelasannya? Kita lanjutkan. Ciri khusus dari hewan berikut ini adalah, ayo namanya apa itu? Namanya pintar, bunglon. Hewan bunglon, perhatikan gambar. Perhatikan lidahnya. Perhatikan badannya. Apa ciri khusus dari bunglon? Ada dua. Pertama, bunglon termasuk hewan mimikri. Apa itu mimikri? Hewan yang mengubah warna tubuhnya seperti tempat hinggapnya. Jadi kalau bunglon hinggap di daun yang berwarna hijau, maka seluruh tubuhnya akan berubah jadi hijau. Kalau bunglon hinggap di batang yang berwarna abu-abu, maka badannya semuanya akan berwarna abu-abu. Sehingga menjadi kamuflase, sehingga predatornya, pemangsanya mau mencari sulit. Aku mau makan bunglon, mana ya tadi ya? Kok enggak ada ya? Nah, tersamarkan ya karena mimikri. Yang kedua, bunglon memiliki lidah yang panjang dan lengket. Perhatikan gambar sebelumnya tadi, ya kan? Lidahnya panjang. Ya, perhatikan ini gambar. Antara badan dengan lidah panjangnya hampir sama. Jadi panjangnya badan 20 cm, lidahnya juga hampir setara 20 cm. Serangga tidak mengira kalau dia bisa menangkap serangga ya. Serangga terbang di situ jauh dari bunglon ya. Ternyata bisa tertangkap oleh lidah yang panjang dan sekaligus lengket. Ini diciptakan Tuhan memang untuk memudahkan bunglon menangkap serangga atau menangkap mangsanya. Bisa dimengerti? Kalau bisa lanjutnya. Apa ciri khusus dari hewan berikut ini? Hewan apa ini ya? Waduh, sebelah kiri itu pinguin, yang tengah itu beruang kutub. Kemudian yang sebelah kanan adalah rubah Arktik. Jadi rubah yang hidup di daerah salju. Apa ciri-cirinya? Ciri khusus yang mereka miliki. Yang pertama memiliki bulu tebal. Bulunya tebal. Ingat ya, binatang ini tahan terhadap dingin, sehingga diciptakan memiliki bulu yang tebal dan juga memiliki lapisan lemak. Jadi di bawah kulitnya itu lapisan lemak yang tebal tadi membuat dia bisa hidup di suhu yang sangat dingin. Sudah bulunya tebal, ada lapisan lemaknya, maka bisa bertahan di suhu dingin. Yang kedua, hewan-hewan tersebut bisa hibernasi. Apa itu hibernasi? Hibernasi adalah tidur yang panjang untuk menghemat tenaga, untuk menghemat makanan. Ingat anak-anak, di saat musim yang dingin seperti itu mencari makanan sulit, sehingga harus hemat. Sama seperti orang tua kita. Orang tua kita juga begitu, kita diajari untuk hidup hemat ya. Pakailah yang ada, makanlah yang ada. Demikian belajar kita hari ini bersama Mujiono Evodio. Silakan diulangi lagi ya.